Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Nabila Aulia Inaya dan teman saya Christine Mutiara Tarigan. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan metode sampel pada penelitian epidemiologi. Pada pembahasan kali ini terdapat dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kohort dan yang kedua adalah kasus kontrol. Kohort adalah studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar dengan kelompok terpapar berdasarkan status penyakit. Desain utama pada kohort adalah membandingkan kelompok tertentu dengan kelompok tidak terkait atau kelompok yang memiliki karakteristik tertentu dengan kelompok tanpa karakteristik. Jenis kohort terbagi atas 3. 1. Studi kohort prospektif dengan kelompok pembanding internal. 2. Studi kohort prospektif dengan kelompok pembanding eksternal. 3. Studi kohort retrospektif. Langkah studi kohort 1. Merumuskan pertanyaan penelitian. 2. Menetapkan kohort. 3. Menetapkan kontrol. 4. Mengidentifikasikan variabel penelitian. 5. Mengamati timbulnya efek. 6. Menganalisis hasil. Berikut adalah contoh kohort pada retrospektif. 1. Merumuskan pertanyaan penelitian. Pada jurnal ini terdapat pertanyaan: apakah ada pengaruh edukasi kelompok pada pengendalian hipertensi pikul kronis klinik pertama? 2. Menetapkan kohort. Pada jurnal tersebut menggunakan kohort retrospektif. 3. Menetapkan kontrol. Pada ini menetapkan kontrol untuk jurnal ini ialah dengan kehadiran responden besar wawancara selama 8 bulan dengan jika nilai p-value pada kurang dari 0,05 artinya terdapat pengaruh. Jika nilai p-value-nya lebih dari 0,5 berarti tidak ada pengaruh. 4. Variabel penelitian. Pada ini ada variabel bebas dan variabel terikat. Pada variabel bebas itu adalah kehadiran peserta selama 8 bulan. Variabel terikat adalah pada tekanan darah peserta dengan kendali yaitu umur, jenis kelamin, dan pendidikan. 5. Mengamati timbulnya efek. Dengan kehadiran peserta selama 8 bulan berturut menjadikan peserta perolehan hipertensi mendapatkan informasi tentang penyakit pada pelaksanaan farmakologi dan non-farmakologi sehingga pengetahuan tentang pengendalian tekanan darah akan meningkat. 6. Menganalisis hasil. Berikut contoh jurnal kohort prospektif. Kelebihannya adalah tepat untuk mempelajari efek dari exposure atau paparan yang jarang. Kedua, dapat mempelajari beberapa efek dari suatu paparan. Ketiga, dapat menerangkan temporal relationship antara paparan dan outcome. Dan yang terakhir, dapat menghitung laju insiden dan perjalanan penyakit. Kekurangannya sangat lama dan mahal, dan sumber data yang lengkap dan handal tidak efisien untuk dipelajari. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah desain studi kasus kontrol. Desain penelitian case control merupakan suatu penelitian analitik yang mempelajari sebab-sebab kejadian atau peristiwa secara retrospektif. Dalam bidang kesehatan, suatu kejadian penyakit diidentifikasi saat ini, kemudian paparannya atau penyebabnya diidentifikasi pada waktu yang lalu. Berikut ini merupakan karakteristik dari desain studi kasus kontrol. Karakteristik yang pertama yaitu penelitian ini dimulai dengan pengamatan outcome, yang kedua penelitian ini menggunakan kelompok kontrol, dan yang ketiga penelitian ini mempelajari hubungan antara satu efek dengan banyak paparan atau faktor risiko. Karakteristik yang keempat, penelitian ini digunakan untuk kasus yang insidensinya relatif jarang. Lalu, karakteristik yang kelima, penelitian ini adalah untuk mencari OR, sehingga kita dapat menentukan berapa kali kemungkinan timbulnya penyakit pada kelompok ekspos dibandingkan dengan kelompok non-ekspos. Dalam studi ini, kelompok kasus bukan merupakan representasi dari populasi, karena hanya terdiri dari kasus yang diminati oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga kelompok kontrol juga bukan merupakan representasi dari populasi umum, tetapi harus dipilih dari populasi asal kasus.
Ini merupakan skema dari penelitian kasus kontrol di mana penelitian dimulai dari outcome yang kemudian ditelusuri ke belakang untuk mencari tahu siapa saja kelompok yang terpajan dan juga tidak terpajan di kelompok kasus maupun kelompok kontrol. Biasanya penelitian ini disebut sebagai penelitian retrospektif. Dalam melakukan penelitian kasus kontrol ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, baik variabel independen maupun dependen. Yang kedua, menetapkan populasi dan sampel, dan yang ketiga, mengidentifikasi kelompok kasus. Langkah keempat yaitu memilih sampel sebagai kontrol. Langkah kelima, melakukan pengukuran retrospektif di mana penelitian dimulai dari outcomes dan menelusuri ke belakang untuk mencari faktor risiko. Lalu langkah keenam adalah melakukan analisis dengan membandingkan proporsi antara variabel kasus dengan variabel kontrol. Desain penelitian kasus kontrol memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, desain ini merupakan salah satu cara untuk meneliti kasus yang jarang atau langka. Lalu, hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini itu cepat dan biaya yang diperlukan juga relatif murah. Kelebihan selanjutnya adalah penelitian ini tidak terlalu banyak menggunakan sampel. Lalu penelitian ini juga bisa mengidentifikasi beberapa faktor risiko sekaligus dalam satu kali penelitian, dan penelitian ini juga tidak banyak terkait dengan masalah etika karena tidak memberikan perlakuan kepada sampel. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan dari kasus kontrol. Kelemahan yang pertama yaitu studi ini memiliki kekuatan yang kurang karena sangat bergantung pada daya ingat dari responden. Lalu apabila kita ingin menggunakan data sekunder atau data yang sudah ada, maka kita harus memiliki data yang sangat lengkap dan sangat baik. Kelemahan selanjutnya adalah sulitnya memilih sampel kontrol yang benar-benar sebanding dengan kelompok kasus karena banyaknya faktor risiko yang harus dikendalikan. Lalu kelemahan yang terakhir, penelitian ini tidak bisa digunakan untuk lebih dari satu variabel dependen, tapi bisa untuk lebih dari satu variabel independen. Berikut merupakan contoh artikel yang menggunakan desain studi case control. Dengan judul yang tertera, maka bisa kita lihat bahwa variabel independennya adalah karakteristik pasien yang terpasang kateter intravena, seperti usia, jenis kelamin, status gizi, riwayat hipertensi, riwayat DM, dan variabel dependennya adalah kejadian flebitis. Artikel ini menggunakan 45 sampel pada kelompok kasus dan juga 45 sampel pada kelompok kontrol. Sampel kasus di sini adalah pasien yang terdiagnosa flebitis, sedangkan sampel kontrol adalah pasien yang tidak terdiagnosis flebitis di RSUD Haji Surabaya pada bulan Januari sampai April 2017. Sekian yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.